Hai guys, kembali lagi di Learning Journal, pertemuan ke-7 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas materi yang disampaikan oleh kelompok terakhir, yaitu kelompok 5. Nah, jadi kemarin itu pas presentasi kelompok 5 tuh membawakan materi yang berjudul mengenal perbedaan dan contoh artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi di pembahasan pertama tuh kita ada artikel. Nah, apa sih artikel itu? Kemarin-kemarin juga kan udah pernah kayaknya artikel ya. Cuman di kelompok 5 ini pembahasan lebih luas lagi. Nah, jadi artikel tuh kayak merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial gitu, dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi dan meyakinkan atau menghibur pembaca gitu. Nah, selanjutnya tuh ada karakteristik dari artikel. Nah, karakteristik artikel itu ada kayak karangan non fiksi, karangan yang tidak tentu panjangnya, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik atau menghibur. Terus ada sarana penyampaian adalah surat kabar, majalah dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada wujud karangan berupa berita. Nah, di artikel juga tuh ada jenis-jenisnya. Apa aja sih jenis-jenis dari artikel? Yang pertama itu ada narasi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada argumentasi, dan yang terakhir ada persuasi. Jadi gitu teman-teman yang ada di artikel. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang makalah. Nah, apa sih makalah itu teman-teman? Jadi, makalah itu adalah kayak satu bentuk tulisan ilmiah yang menganalisis isu tertentu. Terus kayak berdasarkan studi literatur gitu atau penelitian lapangan. Nah, di situ juga penyusunannya bertujuan untuk memenuhi kewajiban tertentu, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, di makalah juga ada ciri-cirinya. Apa aja sih ciri-ciri makalah itu? Yang pertama itu ada informasi yang diterapkan memiliki tingkat validasi yang tinggi dan analisis serta penafsiran harus bersifat objektif. Yang kedua itu ada makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Terus juga makalah harus disusun dengan sistematis dan komprehensif gitu. Di dalam makalah juga terdapat sistematikanya. Apa aja sih sistematikanya di makalah itu? Yang pertama tuh ada di bagian awal ya. Di bagian awal tuh terdiri dari kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan. Nah, kalau di bagian isi terdiri dari tinjauan atau kajiannya, pembahasan. Nah, yang terakhir itu ada di bagian penutup, itu ada simpulan dan saran gitu. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu opini. Nah, opini itu apa sih? Jadi kayak opini itu jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer gitu. Nah, si hakikatnya artikel opini ini merupakan kayak bentuk tulisan pandangan yang dibuat seorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya mengenai masalah tertentu gitu. Apa aja sih macam-macam opini? Jadi opini itu kayak pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik, terus kayak keinginan, terus ada penolakan dan persetujuan gitu. Terus di opini juga tuh ya ada struktur kayak tulisnya, yaitu kayak menentukan ide, terus kita membuat judulnya, paragraf pembukanya, isi opininya, paragraf penutupnya gitu guys. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu esai. Apa sih esai itu? Jadi esai itu ada tulisan prosa gitu ya, yang menggunakan fakta dan opini bersifat subjektif gitu. Di dalam esai juga ada strukturnya. Apa aja sih? Jadi di pendahuluan tuh kita ada latar belakang dan pengenalan topik. Terus di isinya kita ada penjabaran ide atau kayak topiknya secara detail. Terus yang terakhir penutup itu tuh ada ringkasan ide utama dan pandangan penulis. Terus selain itu ada juga karakteristiknya dari esai. Nah, karakteristik esai itu apa aja sih? Itu tuh berbentuk prosa atau bahasa sehari-hari, terus gaya tulisan yang khas tiap penulisnya, terus kayak tidak membahas topik yang secara utuh gitu tuh. Jadi kayak hanya aspek tertentu aja gitu tuh. Nah, terus ada hanya punya kesatuan antara bagian-bagiannya.
Terus yang terakhir itu ada pokoknya dia esai itu singkat dan padat. Terus di dalam esai juga kan ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya apa aja sih? Yang pertama tuh ada deskriptif, tajuk, cukilan, pribadi, reflektif, dan kritik. Nah, gimana sih cara membuat esai? Jadi cara membuat esai itu yang pertama tuh kita harus menentukan topik dulu ya. Nah, terus habis menentukan topik kita tuh harus menentukan tema atau tujuan kita ini nih buat esai. Terus yang ketiga tuh kita harus kayak membuat kerangka tulisannya atau outline-nya gitu kan. Terus yang terakhir tuh kita tuh harus mengembangkan si tulisannya itu gitu menjadi lebih luas. Sekarang pembahasan yang kelima yaitu feature. Nah, apa sih feature itu? Jadi kayak feature itu adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu. Nah, umumnya tuh tidak berkaitan dengan berita. Tapi feature tuh menjadi salah satu kayak daya tariknya media cetak gitu tuh. Kayak TV gitu. Nah, di feature juga tuh kita mempunyai karakteristik. Nah, apa sih karakteristiknya? Yaitu faktual, informatif, rekreatif, ringan, kreatif, subjek, awet, dan human interest. Tuh. Di feature juga tuh kita ada tahapan penulisan ya. Jadi tahapan penulisan tuh kita tuh kayak menemukan peristiwa atau jalannya cerita. Terus kayak cek, recheck, dan triple check jalan ceritanya. Terus memastikan sudut berita, terus menentukan lead atau intro atau bagian pembukanya gitu. Terus menulis gitu. Di feature juga tuh ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis feature tuh ada feature berita, perjalanan, wisata, budaya, sejarah, profil, dan kuliner. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu news atau berita. Jadi, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan gitu. Terus, gimana sih cara kita menulis berita gitu tuh? Tekniknya apa? Nah, tekniknya tuh kita tuh kayak harus menentukan judul atau headline. Terus kayak baris tanggal atau deadline, teras beritanya atau leadnya, tubuh berita, dan kaki beritanya. Nah, itu materi yang saya pahami dari kelompok 5 yang disampaikan di kelas. Mungkin segitu aja Learning Journal pertemuan ke-7 ini. Sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya.